Sejarah Empu Baradah, penasehat Raja Airlangga. Empu Baradah atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru Airlangga. Nama Empu Baradah muncul dalam serat calon Arang sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan musuh Airlangga, yaitu calon Arang, seorang janda sakti dari desa Gira. Silsilah keturunan Empu Baradah. Tersebutlah di kawasan Jawa ada pendeta mahasakti bernama Dang yang beraja satwa. Ada putranya laki-laki seorang bernama Dang yang Tanuhun atau Empu Lampita. Beliau memang pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti seperti ayahnya Dang yang beraja satwa. Ida Dang yang Tanuhun berputra 5 orang, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau sang Pancatirta sangat terkenal keutamaan beliau semuanya. 1. Empu Ginijaya. Beliau membuat pasraman di Gunung Lempuyang Madya, Bali Timur, datang di Bali pada tahun Isaka 971 atau tahun Masehi 1049. Beliaulah yang menurunkan Sang Saptarsi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasek di Bali. 2. Empu Semeru. Membangun pasraman di Besakih, turun ke Bali tahun Isaka 921, tahun Masehi 999. Beliau mengangkat putra yakni Empu Kamareka atau Empu Draka yang kemudian menurunkan keluarga Pasek Kayu Selem. 3. Empu Kana. Membangun pasraman di dasar Gelgel Kelungkung datang di Bali pada tahun Isaka 922 atau tahun Masehi 1000. 4. Ida Empu Kuturan atau Empu Raja Kerta datang di Bali tahun Isaka 923 atau tahun Masehi 1001, membangun pasraman di Silayuki, Teluk Padang atau Padang Baikarang Asem. 5. Ida Empu Baradah atau Empu Prada menjadi pendeta kerajaan Prabu Airlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur, berdiam di Lemah Tulis Pacarakan sekitar tahun Masehi 1000. Pembagian 2 kerajaan. Pada zaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga yang memerintah tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rage Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu dari wangsa Warmadewa pada zaman ini. Kehidupan beragama dikembangkan dari kerukunan hidup umat beragama, yaitu kerukunan intern sesama agama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah kerajaan benar-benar terpelihara dengan baik. Bahkan sesekali dilakukan acara pujian kepada Buddha, Siwa, dan Resi serta Brahma bersama-sama, di mana pada zamannya untuk memelihara kehidupan beragama, beberapa bangunan keagamaan didirikan, tempat-tempat suci mendapatkan perhatian dari kerajaan. Tokoh-tokoh agama Buddha, Siwa, dan Resi ditempatkan pada kedudukan terhormat di istana, prasasti baru 1030 Masehi dan prasasti Ujangan 1041 Masehi. Airlangga adalah tokoh karismatik yang sempurna sebagai seorang maharaja karena mengawali perjuangannya seorang diri tanpa bantuan dan fasilitas dari siapapun,
hingga Medang terbangun kembali, bahkan lebih gemilang daripada masa sebelumnya. Oleh karena itu, Airlangga dianggap sebagai pahlawan perang dan pelindung rakyatnya. Raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang memfasilitasi pendidikan dan kesusastraan, serta memelihara trik kerukunan hidup umat beragama adil dan bijaksana, yang selalu dapat menempatkan diri dimanapun dia berada. Seorang raja yang memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin karena bakat yang disempurnakan oleh gemblengan perjalanan hidupnya. Dalam prasasti Cane sampai prasasti Turun Hyang disebutkan, pada akhir masa pemerintahannya, Airlangga berupaya meneruskan estafet kepemimpinannya. Putrinya sebagai Maha Menteri Hinu yang mempunyai kedudukan tertinggi setelah raja yang bernama Dewi Sang Ramawijaya dipersiapkan menjadi pengganti penguasa Kahuripan, namun dia menolak menjadi raja dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa pada tahun 963 Saka. Dewi Sang Ramawijaya ini disebut juga dengan nama Dewi Gili Suci dan disebut juga sebagai Putri Gedi, yaitu seorang perempuan yang memiliki kesucian karena tidak menstruasi. Akibat penolakan putrinya tersebut, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti, karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat Airlangga juga putra sulung Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Empu Barada sebagai penasehat Raja Airlangga dikirim ke Bali, menyampaikan maksud tersebut. Dalam perjalanan menyeberang laut, Empu Barada cukup dengan menumpang sehelai daun. Sesampainya di Bali, Empu Barada kemudian menemui saudara kandungnya Empu Kuturan di Pura Silayukti, tepatnya di Gua Barada. Empu Barada menyampaikan permintaan Airlangga, namun hal tersebut ditolak oleh Empu Kuturan yang berniat mengangkat cucunya sebagai Raja Bali. Misi Empu Barada mengalami kegagalan dan beliau kembali ke Kediri dan bertapa di Gua Serobale, letaknya sebelah barat daya Pura Penataran Agung Gili Suci. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak Wungsu. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Negara Kertagama dan Prasasti Turun Hyang II, dan tertulis di Prasasti Batu Tulis yang terletak di sebelah selatan Pura Agung Gili Suci, tepatnya di Desa Semen, yang berbunyi, "Aku telah mampu membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala." Dikisahkan Empu Barada terbang sambil mengucurkan air kendi. Ketika sampai dekat desa Palungan, jubah Empu Barada tersangkut ranting pohon asam. Ia marah dan mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Oleh sebab itu, penduduk sekitar menamakan daerah itu Kamal Pandak, yang artinya asam pendek. Desa Kamal Pandak pada zaman Majapahit menjadi lokasi pendirian Prajna Paramitapuri, yaitu Candi Pendarmaan Arwah Gayatri, istri Raden Wijaya. Selesai menetapkan batas kerajaan Kadiri dan Jenggala berdasarkan cucuran air kendi, Empu Barada mengucapkan kutukan, "Barang siapa berani melanggar batas tersebut, hidupnya akan mengalami kesialan." Menurut Prasasti Mahasuktiya yang diterbitkan Kertanegara Raja Singasari tahun 1289,
kutukan Empu Barada sudah tawar berkat usaha Wisnuwardana menyatukan kedua wilayah tersebut. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Panjalu atau Kediri, berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur bernama Janggala berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Karasakan. Nagara Kertagama juga menyebutkan Empu Barada adalah pendeta Buddha yang mendapat anugerah tanah di desa Lemah Citra atau Lemah Tulis. Berita ini cukup unik karena ia bisa menjadi guru spiritual Airlangga yang menganut agama Hindu Wisnu. Setelah membagi dua kerajaan untuk kedua orang putranya dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan, Airlangga mengundurkan diri, turun dari tahta ke Prabon, memilih kembali pada kehidupan semula sebagai seorang pertapa. Dengan nama Resi Gentayu dan beliau melingkih di Gua Selomangleng sebelah barat Pura Penataran Agung Gili Suci, kembali pada kesucian, mendekat kepada Sang Moho Agung hingga akhir hayatnya tahun 1049 Masehi dan mendapat julukan Sang Prabu Agus Palajatiningrat Maharaja Airlanggyadi Sekanira. Dan kenyataan benar adanya, Dewi Gili Suci telah mendasari terwujudnya keberhasilan leluhur-leluhur kejayaan Hindu. Pada zaman Maharaja Jayabaya adalah Raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 yang terkenal dengan ramalan tentang tanah Jawa. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nindita Sutrisingha Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kadiri. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang, prasasti Talang, dan prasasti Jepun serta kakawin Baratayuda. Mengalahkan calon Arang. Calon Arang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini. Salinan teks Latin yang sangat penting berada di Belanda, yaitu di Dragon Koninklijke Institute. Diceritakan bahwa ia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Calon Arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya karena kesulitan yang dihadapi putrinya. Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Airlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya Empu Barada untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirimkan putranya yang bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam dan keadaan pun kembali normal. Calon Arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Barada.
Saat calon arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Tanpa bantuan Dewi Durga, calon arang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam calon arang. Perkembangan kisah cerita ini dapat dibagi dalam beberapa babak. Pada mulanya suasana di wilayah kerajaan Daha sangat tentram. Raja di Daha bernama Airlangga. Di sana hidup seorang janda yang bernama calon arang, yang mempunyai anak yang cantik yang bernama Ratna Manggali. Mereka berdua tinggal di desa Gira di wilayah kerajaan Daha. Awal permasalahan, meskipun cantik, banyak pria di kerajaan tersebut yang tidak mau meminangnya. Ini disebabkan oleh ulah ibunya yang senang menenung. Hal ini menyebabkan kemarahan calon arang. Oleh sebab itulah dia membacakan mantra tulah, sehingga muncul malapetaka dahsyat melanda desa Gira, dan pada akhirnya melanda Daha. Tulah tersebut menyebabkan banyak penduduk daerah tersebut sakit dan mati. Oleh karena tulah tersebut melanda Daha, maka Raja Airlangga marah dan berusaha melawan. Namun kekuatan raja tidak dapat menandingi kesaktian calon arang, sehingga raja memerintahkan Empu Baradah untuk melawan calon arang. Siasat Empu Baradah untuk mengalahkan calon arang, Empu Baradah mengambil siasat. Dia memerintahkan muridnya Bahula untuk meminang Ratna Manggali. Setelah menjadi menantu calon arang, maka Bahula mendapatkan kemudahan untuk mengambil buku mantra calon arang dan diberikan kepada Empu Baradah. Setelah bukunya didapatkan oleh Bahula, calon arang pun ditaklukkan oleh Empu Baradah. Keturunan Empu Baradah di Jawa dan Bali. Dan yang Empu Baradah mempunyai putra laki-laki dan keutamaan yang beliau bernama Empu Bahula. Bahula berarti utama. Kepandaian dan kesaktian beliau di dunia sama dengan ayahandanya Empu Baradah. Beliau memperistri putri dari Rangdang Jirah, janda di Jirah atau Gira, yang bernama Nidyah Ratna Manggali. Kisah ini terkenal dalam cerita calon arang. Beliau Empu Bahula berputra lagi bernama Empu Tantular, yang sangat pandai di dalam berbagai ilmu filsafat. Tidak ada yang menyamai dalam soal kependetaan, sama keutamaannya dengan Empu Bahula ayahandanya. Empu Tantular adalah yang dikenal sebagai penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Beliau juga bergelar Dang Hyang Angsokanata. Keberadaan beliau di Bali diperkirakan sejaman dengan pemerintahan Raja Bali Sri Haji Wungsu pada tahun Masehi 1049. Ida Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata berputra 4 orang, semuanya laki-laki. Yang sulung bernama Empu Dang Hyang Panawasikan. Yang nomor 2 bergelar Empu Bekung atau Dang Hyang Sidimantra. Yang nomor 3 bernama Empu Dang Hyang Samaranata. Yang terkecil bernama Empu Dang Hyang Somakapakisan. Ida Dang Hyang Panawasikan bagaikan Sang Hyang Jagatpati wibawa beliau. Ida Dang Hyang Sidimantra bagaikan Dewa Brahma wibawa serta kesaktian beliau. Ida Dang Hyang Asmaranata bagaikan Dewa Manobawa yang menjelma, terkenal kebijaksanaan dan kesaktian beliau, serta Dang Hyang Somakapakisan
yang menjadi guru dari Mahapatih Gajah Mada di Majapahit, bagaikan Dewa Wisnu menjelma, pendeta yang pandai dan bijaksana. Ida Dang Hyang Panawasika memiliki putri seorang, demikian cantiknya diperistri oleh Dang Hyang Nirarta. Ida Dang Hyang Samaranata memiliki 2 orang putra. Yang sulung bernama Dang Hyang Angsoka berdiam di Jawa melaksanakan paham Buddha. Adik beliau bernama Dang Hyang Nirarta atau Dang Hyang Dwi Cendra, pedanda sakti Wawurawu dan dikenal juga dengan sebutan Tuan Semeru. Beliau melaksanakan paham Siwa serta menurunkan keluarga besar Brahmana Siwa di Bali, yakni Ida Kemenu, Ida Manuaba, Ida Geniten, Ida Mas, serta Ida Patapan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.